Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti Basri, NPM 1713031036. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Terdapat dua soal. Soal yang pertama adalah, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut? Mengapa? Ya, jadi menurut saya, sejalan dengan salah satu teori human capital modern oleh Theodore Roosevelt, dengan salah satu pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital, yang berisi bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan itu tidak semata-mata hanya untuk konsumsi, melainkan juga sebagai investasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena pendidikan yang dilaksanakan setiap orang itu akan berdampak di kemudian hari. Kenapa? Karena selama proses pendidikan, banyak keterampilan dan pengetahuan yang ia dapatkan itu akan berguna di masa yang akan datang. Nah, hal seperti itu yang dikatakan sebagai investasi. Selain itu juga, diyakini investasi di dalam sektor pendidikan ini juga sebagai prasyarat untuk membangun sektor-sektor lainnya. Kenapa demikian? Karena ketika melaksanakan pendidikan, itu kita mendapatkan pengetahuan dari berbagai macam, bahkan umum, luas, yang kita dapatkan pengetahuannya. Nah, itu dapat membangun pengetahuan yang umum itu tadi, dapat membangun sektor-sektor lainnya yang kita nantinya akan jalankan. Ya, baiklah, salah satu contohnya di Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 20% dari anggaran untuk pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk menunjang pertumbuhan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Yang kelima, kemampuan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan yang meningkat. Sesuai indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Ya, baiklah. Di sini saya akan menjawab poin per poin. Dari poin yang pertama. Baiklah. Jadi itu merupakan poin-poin yang menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sini menurut saya diketahui setiap orang mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus, mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena untuk melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi itu tidak ada batasan usia tersendiri gitu. Kecuali untuk minimalnya setelah lulus SMA, SMK sederajat, maka dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi dikatakan di sini kalau di masa sekarang pun juga menunjukkan kalau siapa saja bisa masuk ke perguruan tinggi. Maka dari itu, seseorang yang telah lulus dari SMA, SMK sederajatnya bisa mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena itu sangat terbuka secara umum. Selanjutnya, poin yang kedua. Dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Ya, baiklah. Jadi kalau melihat di masa sekarang, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan, maka semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan lebih memudahkan orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi justru di masa sekarang itu yang namanya pendidikan itu sangat diperhatikan sekali untuk melamar pekerjaan atau memasuki sebuah perusahaan gitu. Baiklah, poin yang ketiga. Besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Ya, benar sekali. Jadi menurut saya, semakin di masa sekarang, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dapat mempengaruhi gaji atau penghasilan orang tersebut. Salah satu contohnya adalah ASN atau aparatur sipil negara yang melakukan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah, di mana atau tingkat pangkatnya lebih tinggi lagi dari pangkat sebelumnya, dan menurut saya itu akan mempengaruhi gaji atau penghasilan yang dimilikinya. Jadi maka dari itu, sebuah pendidikan itu pasti akan mempengaruhi gaji atau penghasilan orang tersebut gitu. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, maka itu akan mempengaruhi nantinya penghasilan yang dia dapatkan gitu. Jadi untuk di masa sekarang pun juga hal ini masih sangat relevan gitu.
Poin yang keempat. Poin yang keempat adalah sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Ya, baik. Hal ini yang menunjukkan sikap dalam konteks sosial, budaya maupun politiknya, gitu ya. Yang kita ketahui beredar di masyarakat adalah seseorang yang berpendidikan tinggi maka mencerminkan perilaku atau sikapnya yang berpendidikan juga, gitu. Namun tidak menutup kemungkinan mereka yang berpendidikan rendah itu tidak memiliki attitude atau sikap yang baik juga, gitu. Hanya yang membedakan mereka adalah di sini dalam bentuk pendidikannya itu tadi, gitu. Pengetahuan yang didapatkan dari orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah itu perbedaannya hanya di bentuk pengetahuannya. Maka sikap yang diberikan orang yang berpendidikan tinggi itu akan memberikan sikap yang lebih luas. Karena apa? Pengetahuan yang dia miliki juga lebih luas, gitu. Sedangkan cara bersikap orang yang mungkin pendidikannya rendah, secara pengetahuan juga mereka sedikit rendah, gitu. Maka orang yang berpendidikan tinggi tadi dapat mempengaruhi sikap berdasarkan konteks sosial, budaya maupun politisnya, gitu. Indikator yang kelima. Poin yang kelima, kemampuan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Ya, benar sekali. Jadi menurut saya sendiri, kemampuan seseorang itu dapat meningkat itu melalui pengetahuan yang dia miliki. Semakin luas dia mencari pengetahuannya, semakin dia telusuri lagi pengetahuannya, maka dia akan mendapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Maka dari itu, pendidikan yang tinggi pun juga itu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang. Jadi salah satu contohnya, ketika kita belajar di SMA mengenai pelajaran komputer, maka kita akan diberikan pengetahuan secara umum mengenai komputer itu sendiri seperti apa, gitu. Namun ketika kita melakukan pendidikan masuk ke perguruan tinggi dengan kita mengambil jurusan yang lebih khusus lagi dengan komputer atau jurusan ilmu komputer, maka di situ kita akan mendapatkan pengetahuan yang juga lebih luas lagi, gitu. Kita akan membahas komputer secara lebih mendetail, gitu. Maka dari itu sudah pasti yang namanya pendidikan itu akan mempengaruhi kemampuan atau skill seseorang seiring dengan meningkatnya pendidikannya. Ya, jadi menurut saya kelima indikator ini masih sangat relevan dengan masa sekarang dan masih bisa dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pendidikan itu sendiri. Ya, baiklah, sebelum saya akhiri ada pesan sedikit. Jadi jangan pernah berhenti menempuh pendidikan atau jangan pernah lelah menempuh pendidikan, karena sejatinya pendidikan itu membantu kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, membantu diri kita maupun sekeliling kita. Dan tetapkanlah tujuan ketika kita mendapatkan pengetahuan itu untuk dibagikan lagi untuk orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.